Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami kelompok 3 dari kelas F akan memaparkan atau meresum atau mereview tentang GLP atau Good Laboratorium 1 dan 2 dan wujud zat dan reaksi kimia. Oke teman-teman, cekidot. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Tegar Farizki dengan NIM akhir 213 dari kelas F kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Siti Nurena Fukaisi dengan NIM 3311221211 dari kelas F kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara dari kelas F kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Ayuni Firki dengan NIM akhir 215 dari kelas F kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lewana Rasuni Fabdala dengan NIM akhir 214 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Laboratorium Praktik atau GLP. Good Laboratorium Praktik adalah panduan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan di laboratorium dengan baik, sehingga keamanan, kenyamanan saat bekerja dapat dicapai. Pada praktikum minggu pertama, kita melakukan pengenalan alat dan bahan dan juga pengamatan organoleptik. Alat dan bahan yang diketahui pada praktikum minggu pertama yaitu ada gelas ukur, beaker gelas, pipet bolu, pipet tetes, cawan penguap, corong, batang pengaduk, dan juga botol semprot. Bahan yang digunakan pada minggu pertama ada larutan 1, larutan 2, dan larutan 3, serbuk kristal, serbuk hablur, dan tentunya aquades. Selanjutnya kita melakukan pengamatan organoleptik pada larutan. Pada larutan ke-1, wujud atau bentuknya cair, berwarna merah muda, dan tidak berbau. Pada larutan kedua, wujud atau bentuknya cair, berwarna kuning, dan berbau asam cuka. Pada larutan ketiga, wujud atau bentuknya cair, berwarna ungu, berbau asam. Selain itu juga, kita melakukan pengenceran. Pengenceran pada larutan 1 diambil sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan aquades hingga volume menjadi 100 ml. Begitupun dengan larutan 2 maupun larutan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara dari kelas F kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan dan pemindahan bahan kimia berupa padatan. Di sini yaitu ada bahannya yaitu ada serbuk halus atau hablur dan serbuk kristal. Untuk serbuk halus atau hablur diambil menggunakan spitel, lalu dimasukkan ke dalam cawan penguap. Setelah dimasukkan ke cawan penguap, lalu larutkan serbuk hablur menggunakan aquades dan aduk menggunakan batang pengaduk. Lalu untuk mencari tahu cara tes baunya yaitu dengan cara mengibaskan sejauh 1 jengkal. Ini bahan kimia, ini kita harus dijarang, lalu dikibaskan. Jika masih belum tercium baunya, serbuk bisa dipanaskan menggunakan pembakar spiritus, kaki 3, dan plus kasanya. Untuk serbuk hablur warnanya yaitu putih. Sebelum dipanaskan baunya tidak berbau. Lalu setelah dipanaskan berbau manis, asam rendah atau tidak kuat. Jadi baunya itu tidak terlalu tercium. Lalu untuk pengambilan dan pemindahan serbuk kristal yaitu sama serbuk kristal diambil menggunakan spitel secukupnya, lalu
setelah dimasukkan calon penguap, serbuk kristal dilarutkan menggunakan aquades. Setelah dilarutkan itu diaduk menggunakan batang pengaduk. Lalu sama seperti serbuk hablur untuk mengetes baunya harus dengan jarak 1 jengkal dan jika belum tercium baunya juga, serbuk kristal juga bisa dipanaskan menggunakan pembakar spiritus plus kaki 3 plus kasa. Lalu hasil pengamatan kami untuk serbuk kristal yaitu atau asam borat, warnanya berwarna putih. Sebelum dipanaskan tidak berbau juga itu. Lalu setelah dipanaskan berbau manis. Berbau manisnya itu seperti C12HOB atau gula dan warnanya juga bening. Pada GLP kedua ini, kita melakukan 3 percobaan. Yang pertama adalah penimbangan, yang kedua pelarutan, dan yang ketiga adalah pengenceran. Pada penimbangan, kita bisa menggunakan botol timbangan maupun kertas perkamen. Prosedur jika menggunakan botol timbangan adalah: yang pertama, siapkan botol timbangan, yang kedua spatel, kemudian timbangan, dan yang terakhir adalah sampel. Sampel yang kita gunakan kali ini adalah NaOH dan CuSO4. Kemudian, nyalakan timbangan, serta timbanglah botol timbangan dan catat hasilnya. Jika sudah, tentukan berapa gram sampel yang ingin kita timbang, kemudian jumlahkan hasilnya. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka timbanglah zat atau sampel yang ingin kita timbang sesuai dengan jumlah yang telah kita dapatkan. Setelah itu, tetaplah menutup zat pada botol penimbangan sebelum akan dipindahkan pada labutan ukur. Kemudian saya akan membacakan mengenai hasil dari penimbangan. Yang pertama adalah NaOH. Menggunakan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan gram per massa mol dikali dengan 1000 per volume. Di sini hasilnya adalah 0,1. Di sini saya akan mereview mengenai pengenceran pada GLP-2. Yang pertama, menyiapkan zat atau sampel yang telah dilarutkan sebelumnya, kemudian pipet volume, bau pipet, dan labu ukur. Hitung setiap larutan zat yang akan diencerkan. Ambil larutan pada labu ukur menggunakan pipet volume sesuai dengan perhitungan. Setelah dilakukan pengenceran dan sesuai dengan perhitungan, pindahkan larutan ke dalam botol sampel. Kemudian, berikan label pada botol sampel tersebut. Untuk perhitungannya, menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 dengan konsentrasi 0,05 molar, 0,01 molar, 0,005 molar. Sebagai contoh, dengan zat NaOH pada konsentrasi 0,05 yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 sama dengan 0,1 di mana 0,1 ini merupakan konsentrasi sel induk. Sama dengan 10 ml merupakan volume larutan pertama. Dikali 0,05 merupakan konsentrasinya. V1 sama dengan 0,5 per 0,1. Didapatkan V1 5 ml. Dan untuk contoh yang lainnya sama seperti contoh NaOH dengan menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan mereview tentang wujud zat dan reaksi kimia. Wujud zat itu terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, pada saat tertentu, umumnya zat hanya berada dalam satu wujud saja, tetapi zat dapat berubah dari wujud yang satu ke wujud lainnya. Senyawa yang berupa zat padat dapat dilihat dan dirasakan oleh kita, dan yang lebih jelas itu struktur yang umumnya keras atau semi keras. Nah, seperti obat tablet,
gula, besi, dan lain-lain sebagainya lah ada. Dan juga ada pun zat cair, memiliki struktur yang lebih lunak dengan bentuk yang bervariasi sesuai dengan wadah tempat zat cair yang berada. Nah, seperti sirup, obat sirup, air, minyak, dan lain sebagainya. Dan juga ada gas. Nah, gas adalah wujud lain dari zat yang tidak dapat dilihat dan tidak bisa dipegang. Nah, gas hanya dapat dirasakan, terutama baunya. Dan juga reaksi kimia merupakan reaksi senyawa dalam larutan atau air yang berbentuk air. Nah, berupa perubahan yang terjadi adalah bukti terjadinya reaksi kimia. Dalam ilmu kimia, reaksi merupakan salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat kimia dari suatu atau berbagai zat. Nah, perubahan dalam reaksi kimia itu dapat berupa perubahan warna, timbulnya panas, timbulnya gas, terjadinya endapan. Nah guys, di sini juga kita menganalisis sebuah senyawa. Ketika senyawa satu disatukan dengan senyawa yang lainnya, apa yang terjadi? Nah, contohnya kita di sini menganalisis senyawa kalium permanganat dan amonium hidroksida. Nah, ketika disatukan itu akan terjadi gelembung. Terjadi gelembung-gelembung seperti itulah ya. Dan juga di sini kami itu menganalisis senyawa gliserin dan kalium permanganat juga. Nah, itu ketika si gliserin itu disatukan dengan kalium permanganat itu menghasilkan gas. Di sini kita tidak hanya menganalisis reaksi kimia saja. Nah, di sini juga kita menganalisis tentang kelarutan senyawa. Kita mengambil sampel untuk kelarutan senyawa itu, yaitu senyawanya amonium hidroksida. Kita mengambil 5 tetes dari aquades dan kelarutannya itu sangat larut dalam air. Dan juga ada juga perklorida. Kita mengambil 10 tetes dalam aquades dan akan terjadi larut dalam air. Di sini juga kita tidak hanya menganalisis tentang reaksi kimia ataupun kelarutan senyawa. Nah, di sini juga kita menganalisis tentang pemeriksaan organoleptik. Nah, di sini ada beberapa senyawa yang kita amati. Contohnya seperti amonium klorida. Nah, di mana itu NH4Cl itu berupa serbuk kristal, dan ketika itu berwarna bening ya pasti, dan beraroma khas. Nah, beraroma khas itu tidak bisa dideskripsikannya kayak gimana, jadi khas aja gitu baunya. Dan yang kedua itu ada periklorida. Nah, di mana FeCl3 itu berupa sama serbuk kristal berwarna orange dan sama beraroma khas gitu. Dan juga ada natrium klorida. Nah, ini di mana NaCl berupa serbuk kasar berwarna putih dan beraroma sedikit asam. Dan juga ada yang lainnya. Nah, oke semuanya, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 3 kelas F. Apabila ada kekurangan atau pembahasan yang kurang, mohon maaf, karena kita juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua, semoga bermanfaat.